Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel dimanapun sahabat berada. Semoga pada kesempatan kali ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan membahas seputar pertanyaan dari sahabat kita. Itu ada yang bertanya seperti ini sahabat. Mas, apakah rumput otot itu perlu penanganan yang khusus? Atau di sini saya lebih mempersempit lagi sahabat ya, untuk pertanyaannya itu seperti ini sahabat, kurang lebihnya. Jadi pertanyaan itu menjerumus tentang perawatan dari rumput otot ini. Apakah rumput otot ini memerlukan perawatan khusus seperti itu sahabat. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, buat sahabat Rizwanji yang kebetulan baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan bisa dilakukan subscribe dulu sahabat ya channel ini, supaya sahabat bisa mendapatkan notifikasi video terbaru atau konten-konten terbaru dari channel ini apabila channel ini mengupload video terbaru sahabat. Jadi sebenarnya untuk rumput otot ini yang kita tanam ini sahabat ya, itu sebenarnya kalau saya katakan tidak memerlukan perawatan, itu tentunya rumput ini akan sangat acak-acakan sekali sahabat ya. Yang namanya apa yang sudah kita tanam atau kita budidayakan itu seharusnya bisa atau kita lakukan perawatan sahabat ya, supaya apa yang kita tanam atau yang kita budidayakan itu bisa membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Jadi untuk perawatannya itu sebenarnya juga tidak terlalu khusus sekali sahabat ya. Dan ada beberapa perawatan yang biasanya saya lakukan, dan itu juga bisa sahabat lakukan ketika sahabat mempunyai rumput atau baru menanam rumput pakan ternak semacam ini. Yang pertama itu sahabat bisa melakukan penyiraman sahabat ya. Apabila di cuaca ekstrim seperti cuaca di musim kemarau, itu kan cukup panas sekali sahabat ya, sehingga membuat rumput ini itu kadang cepat layu karena di bagian bawahnya situ itu sangat-sangat kering sekali sahabat, sehingga kita perlu melakukan penyiraman sahabat supaya rumput ini menjadi lebih adem. Dengan ditandainya daun dari rumput ini yang berwarna hijau, itu menandakan di bagian bawah itu terdapat cukup air sahabat ya. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya sahabat bisa melakukan pemupukan di umur 14 hari setelah tanam sahabat ya. Karena di umur tersebut untuk tunasnya kemungkinan juga sudah tumbuh cukup banyak sekali di samping-samping dari rumput atau bibit rumput yang kita tanam semacam itu sahabat ya, sehingga setelah tunasnya itu cukup banyak atau beranak seperti itu sahabat ya, itu untuk rumputnya itu akan cenderung lebih cepat menyerap nutrisi sahabat. Jadi untuk makanannya seperti saat kita makan itu sahabat ya, kalau kita sudah besar itu maka untuk makanan yang kita akan makan itu juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan rumput yang kita tanam seperti ini. Dan untuk selanjutnya perawatannya itu biasanya sahabat atau saya pribadi sahabat ya, itu biasanya melakukan pembersihan gulma yang ada di samping-samping dari rumput otot ini atau dari bawah dari rumput otot ini sahabat. Jadi kalau kita bersihkan gulmanya, otomatis untuk nutrisi yang memang sebetulnya kita peruntukkan untuk rumput yang kita tanam ini itu tidak dimakan oleh gulma-gulma yang ada di bawah dari rumput otot yang kita tanam sahabat. Jadi nanti setelah gulmanya itu kita bersihkan, maka rumput atau pertumbuhan dari rumput ini sendiri itu akan jauh lebih cepat. Jadi seperti itu sahabat ya. Dan biasanya yang sering saya lakukan itu setelah rumput semacam ini sahabat ya tumbuh seperti ini, itu biasanya kalaupun ada kelopak dari daun rumput ini yang
memerah atau mencoklat seperti ini sahabat ya, itu akan saya lakukan sesegera mungkin pencopotan untuk daun-daun yang seperti ini atau kelopak seperti ini sahabat ya. Nah itu fungsinya supaya nanti kita kan bisa melihat sahabat ya, setelah saya kupas seperti ini, tadi kan seperti ini sahabat ya, setelah saya kupas seperti ini, maka untuk tunas yang baru muncul ini itu akan langsung bisa terkena atau menyerap cahaya matahari sahabat. Nah jadi contohnya juga seperti ini sahabat ya. Nah itu ada tunasnya lagi yang ada di sebelah sini. Jadi seperti itu sahabat ya. Dan biasanya untuk hama-hamanya itu juga banyak hama belalang sahabat ya. Itu biasanya kalau belalang itu musiman sahabat. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau musim penghujan itu belalangnya agak menurun sahabat ya. Ya ada, tapi juga cukup ada beberapa itu loh sahabat ya. Nah hama belalang itu sendiri bisa kita jumpai saat rumput kita itu kita lihat daunnya itu pada bolong sahabat. Nah jadi seperti itu sahabat ya, kalau daunnya pada bolong itu kemungkinan kalau tidak belalang biasanya ada ulat daunnya sahabat. Nah jadi semacam itu sahabat ya. Nah seperti ini biasanya kalau enggak ulat ya, ini kalau enggak ulat ya belalang sahabat. Jadi dua itu sahabat ya. Karena kalau biasanya ada ayam yang masuk sini itu untuk daunnya yang dipatok itu tidak seperti itu sahabat, bahkan jauh lebih robek daripada yang ini. Jadi seperti itu sahabat ya. Untuk perawatan ini, perawatannya tidak khusus sahabat ya. Jadi mungkin juga ada yang bertanya atau berkomentar seperti ini nantinya setelah video ini saya upload. Jadi mungkin nanti ada sahabat kita juga yang beranggapan kenapa rumput bisa tumbuh sendiri kok dirawat. Jadi seperti itu sahabat ya. Ini yang akan saya jawab langsung sahabat ya. Jadi rumput ini kalau kita lakukan perawatan itu akan cenderung lebih cepat untuk pertumbuhannya, dan nanti setelah tumbuhnya cepat maka untuk pemanenannya juga bisa kita lakukan dengan cepat sahabat, sehingga perputaran untuk tunasnya itu bisa lebih maksimal lagi sahabat ya, dan kita bisa panen secara cepat dan ternak kita juga melimpah dalam hal pakannya sahabat. Jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat ya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun dalam pengambilan video yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.